Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana datangnya sebuah rezeki atau bagaimana kita bisa menarik rezeki dari alam semesta. Dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan, kita bisa menarik rezeki. Bagaimana caranya? Dan termasuk saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya pada kolom komentar ataupun pada WhatsApp maupun Telegram saya. Saya akan menjawab, semoga nanti bisa menjadi modal bagi Anda semuanya untuk hidup berkemakmuran atau lebih mudah menerapkan Law of Attraction. Begitu. Dan sekarang langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu sebetulnya datanya rezeki itu gimana ya? Karena yang aku alami dulu dan pingin banget berulang kembali, karena waktu itu begitu tidak masuk akal. Apa yang terbesit dalam hati dan apa yang aku pikirkan tak lama terwujud. Tapi setelah aku berkeluarga, malah seakan susah dalam mendapatkan rezeki. Semua itu pasti ada sebabnya. Betul banget. Pasti ada sebabnya yang menjadikan rezeki Anda keblokir. Padahal sudah menikah, sudah berkeluarga. Secara prinsip agama, saya basicnya orang agama ya. Secara prinsip agama saya meyakini orang itu kalau sudah berkeluarga pasti lebih mudah, lebih lancar, dan lebih banyak untuk mendapatkan rezeki. Itu pasti. Kenapa? Karena sudah ada ayatnya yang tegas bahwasanya kalau nggak mampu, kalau miskin, kalau kekurangan akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, tapi mengapa setelah menikah, setelah berkeluarga, kok seakan-akan rezeki itu susah untuk didapatkan? Ini pasti sebabnya karena bisa jadi Anda memiliki pola pikir terpaksa untuk mengeluarkan nafkah kepada keluarga. Bisa jadi, mohon maaf saya nggak tahu ya, tapi ini bisa jadi. Yakni Anda merasa terpaksa karena mengeluarkan nafkah untuk keluarga, untuk biaya hidup dan sebagainya. Mungkin dulu waktu sebelum menikah, Anda gaji 2 juta cukup dalam waktu sebulan, atau bahkan lebih-lebih uang segitu. Tetapi sekarang uang 2 juta itu kurang. Nah, di saat Anda mengeluarkan nafkah untuk keluarga dengan hanya gaji 2 juta itu, Anda merasa terpaksa. Anda merasa, waduh, pengeluaran saya banyak banget nih, saya kurang begitu. Nah, mungkin perasaan inilah yang menyebabkan rezeki Anda justru susah untuk didapatkan. Hal ini tentunya berbeda dengan dulu waktu Anda sebelum menikah. Anda merasa hanya terbesit dalam pikiran atau apa yang Anda rasakan tak lama kemudian bisa terwujud. Nah, karena di saat itu Anda belum memiliki tanggungan apa-apa, belum punya keluarga, belum punya anak, dan lain sebagainya. Sehingga Anda merasa plong begitu saja. Walaupun mengeluarkan uang, tapi Anda merasa uangnya masih banyak karena belum ada tanggungan keluarga. Seperti itu. Jadi, di saat Anda berpikir atau ingin sesuatu, yang merasakan sesuatu, tak lama kemudian bisa terwujud. Nah, alasannya adalah, yaitu tadi, Anda merasa plong ketika mengeluarkan uang. Di saat sekarang, bisa jadi Anda kurang begitu plong dalam mengeluarkan nafkah bagi keluarga Anda. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Yang pertama adalah, Anda ingat-ingat terlebih dahulu bagaimana dulu waktu sebelum menikah. Waktu Anda bisa menarik sebuah kejadian. Waktu Anda memikirkan sesuatu atau merasakan sesuatu terbesit dalam hati, tiba-tiba terwujud. Anda ingat-ingat betul bagaimana kondisi mental Anda saat itu, ya. Begitu Anda mendapatkannya, bagaimana kondisi mental Anda di saat itu, tarik kembali dan gunakan di saat ini. Tarik kembali bagaimana perasaannya, gunakan di saat ini, di saat Anda sudah punya keluarga. Begitu. Kemudian, solusi yang kedua adalah Anda harus punya prinsip yang tegas dan kuat bahwasanya keluargaku ini menjadikan aku semakin berkemakmuran. Keluargaku ini menjadikan aku semakin kaya. Begitu. Apapun yang aku keluarkan untuk keluarga, untuk anak ataupun istri, justru membooster rezeki saya. Nah, kata-kata seperti ini tekankan ke dalam diri Anda. Buat mindset baru. Gitu. Termasuk di saat Anda membeli, misalkan ya, membeli sandang pangan, itu niatkan untuk apa?
untuk menafkahi keluarga dengan tujuan menarik lebih banyak rezeki masuk ke dalam hidup Anda. Nah, Anda gunakan kata-kata positif dan memberdayakan seperti ini, ya seperti yang saya barusan contohkan itu, jadikan sebagai mindset Anda, jadikan sebagai pola pikir Anda. Nanti Anda merasakan hal itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, di saat itulah Anda benar-benar akan merasakan perubahan rezeki Anda. Begitu, terlepas dari apapun pekerjaan Anda, terlepas dari berapapun penghasilan Anda saat ini. Tapi pola pikir seperti ini akan sangat berpengaruh kepada kehidupan Anda. Pasti. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan berikutnya. Cara memaksimalkan kekuatan pikiran bagaimana? Nah, caranya adalah kita harus menggunakan afirmasi, itu salah satunya. Caranya kita harus menggunakan visualisasi. Nah, jadi afirmasi dan visualisasi itu adalah cara untuk memaksimalkan kekuatan pikiran kita. Kuncinya hanya ada di situ, yaitu afirmasi dan visualisasi dalam kondisi trans, dalam kondisi santai. Anda kalau belajar ilmu pemberdayaan diri, misalkan ikut pelatihan atau membaca buku, ikut seminar, maka cara yang disampaikan oleh trainernya dengan banyak sekali cara-cara yang ada, sebetulnya hanya ada dua kunci pokok, yaitu afirmasi dan visualisasi. Hanya itu saja. Dan dilakukan dalam kondisi trans, dalam kondisi santai, dalam kondisi hipnosis. Nah, gimana sih caranya? Anda cukup melakukan relaksasi atau bisa juga meditasi, bisa berzikir sampai kondisi diri Anda tenang, perasaan tenang, baru menggunakan afirmasi. Misalkan tubuh saya sehat, tubuh saya bugar, mulai hari ini saya meniatkan tubuh saya sehat dan saya menerima perubahan diri saya, seperti itu. Nah, ini konteksnya kesehatan. Kalau konteksnya keuangan juga sama. Mulai hari ini saya menerima diri saya menjadi seorang yang berkemakmuran. Saya menerima diri saya menjadi orang yang serba kecukupan. Apapun yang saya mau dan apapun yang saya inginkan terwujud dengan cara yang mudah. Seperti itu. Ini adalah bentuk afirmasi-afirmasi yang kita tegaskan ke dalam diri kita sendiri agar menjadi pola pikir, menjadi kebiasaan, menjadi servo mekanisme sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Apa yang kita butuhkan bisa terwujud dengan kekuatan pikiran kita. Seperti itu. Lantas ada orang yang bertanya juga, kalau kita menggunakan kekuatan pikiran, apakah itu tidak syirik atau tidak menduakan Tuhan karena kita hanya mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan Tuhan, seperti itu? Jawabannya adalah tidak seperti itu juga. Karena di saat kita menggunakan kekuatan pikiran, harus kita sadari bahwasanya pikiran yang kita punya ini adalah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan. Kita tinggal pakai gitu. Di saat kita pakai kekuatan pikiran, sadari kita sedang menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Sadari itu, maka saya pastikan Anda tidak menuhankan pikiran. Anda tetap menuhankan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan pikiran kita, yang menciptakan kekuatan dalam diri kita, dan itu kita gunakan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Maaf mau tanya, kira-kira kuat mana kekuatan pikiran dengan kekuatan rasa? Karena keduanya mengeluarkan vibrasi. Khusus kangen, Coach Ahmad tolong panjenengan jawab supaya mboten gagal paham. Oke. Harus saya garis bawahi bahwasanya antara kekuatan pikiran dengan kekuatan rasa itu satu. Jangan dibeda-bedakan, jangan dipisah. Di saat kita menggunakan kekuatan pikiran, secara otomatis kita juga menggunakan kekuatan rasa, seperti itu. Karena pikiran dan perasaan itu sesungguhnya berada di satu tempat, yaitu otak. Nah, di dalam otak itu ada otak analisis, ada otak imajinasi, ada otak emosi, dan lain sebagainya. Jika Anda membedah otak, itu ada otak kanan, ada otak kiri, ada amigdala, ada limbik sistem, dan lain sebagainya. Nah, otak kanan, kemudian limbik sistem, dan lain sebagainya ini adalah komponen otak. Sehingga di saat kita menggunakan seluruh komponen otak ini, itu disebut menggunakan kekuatan pikiran dan sekaligus menggunakan rasa.
Kenapa kita menggunakan rasa dengan komponen yang ada di otak? Karena sistem limbik kita, ada amigdala dan lain sebagainya, itu adalah yang proses mengenai emosi kita, perasaan kita, begitu. Nah, keduanya mau mengeluarkan vibrasi, betul, mengeluarkan energi, getaran energi yang terpancar ke alam semesta. Jadi sekali lagi, di saat Anda menggunakan kekuatan pikiran, ya, saya garis bawahi, menggunakan kekuatan pikiran di sini adalah pola pikir yang positif dan memberdayakan. Nah, seperti afirmasi dan sebagainya, termasuk pula visualisasi, itu adalah cara kita menggunakan kekuatan pikiran. Nah, di saat kita menggunakan kekuatan pikiran yang berupa afirmasi ataupun visualisasi ini, Anda juga harus merasakan. Merasakan itu adalah mental state, kondisi mental kita. Itu betul-betul kita rasakan. Ya, misalkan kita visualisasi, itu kita rasakan seolah sudah nyata. Kita bisa melihatnya, bisa mendengarnya, bisa merasakannya, seolah sudah nyata, seolah sudah terjadi di saat ini. Seperti itu. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Antara kita berpikir, kita merenung, bervisualisasi, dan apa yang kita rasakan di saat itu menjadi satu, menjadi klop. Ya, ada juga teman yang menambahkan begini. Ini di grup sahabat virtual, dia menambahkan rasa itu ibaratnya sebagai oli ya, atau pelumas dari pikiran kita ya. Kalau kita hanya berpikir kemudian nggak ada rasa, nah kekuatannya kurang. Tapi kalau kita menggunakan rasa juga, itu akan membooster, itu akan mendorong lebih kuat lagi kekuatan pikiran kita. Betul juga, sangat betul sekali. Nah, intinya apa? Rasa yang kita miliki ini membooster, ini memperkuat dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita visualisasikan, dari apa yang kita afirmasikan itu. Nah, jadi kesimpulannya, jangan membeda-bedakan antara kekuatan rasa dengan kekuatan pikiran, gitu. Tapi itu adalah satu paket yang komplit, nggak bisa dipisahkan. Di saat kita menggunakan kekuatan rasa, sesungguhnya kita juga menggunakan kekuatan pikiran. Hanya saja pikirnya sudah diabaikan, tapi kita hanya menggunakan rasa saja. Misalkan rasa yakin, rasa tawakal, rasa syukur. Tapi sebelum kita menggunakan rasa-rasa tersebut, pasti kita punya pola pikir. Nah, pola pikir inilah kekuatan pikiran kita. Contoh, saya bersyukur, saya mensyukuri semua nikmat Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya punya mata, saya punya tangan, saya punya tubuh yang sehat. Saya mensyukuri ini. Nah, di saat saya sebelum mensyukuri, saya pasti berpikir yang positif. Saya pasti berpikir yang memberdayakan bahwasanya saya dulu diberikan semua kenikmatan ini. Saya harus mensyukuri. Nah, itu pola pikir, gitu loh. Setelah saya memiliki pola pikir seperti ini, saya baru merasakan, oh betapa nikmatnya Tuhan memberikan saya, memberikan tubuh yang sehat ini. Betapa nikmatnya, betapa senangnya, betapa bersyukurnya saya diberikan tubuh yang sehat, diberikan keluarga yang harmonis misalnya, diberikan rezeki yang halal misalkan. Jadi ada kaitan antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita rasakan itu secara simultan, secara timbal balik, dan ini nggak bisa dipisahkan. Di saat kita memiliki pola pikir yang positif dan perasaan yang positif, nanti pasti mengeluarkan getaran energi atau yang disebut dengan vibrasi. Nah, vibrasi ini memancar ke semesta dan menarik berbagai macam kemungkinan baik untuk datang kepada kita. Seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, bagaimana kita mengetahui kalau belief yang kurang bagus telah berhasil kita ubah? Cirinya apa pada diri kita? Waalaikumsalam. Nah, cirinya adalah kalau belief lama yang kurang bagus, misalkan mental block ya. Mental block itu kan bagian dari belief system yang negatif ya. Nah, gimana sih cirinya kalau belief system ataupun mental block ini yang telah berhasil kita ubah? Cirinya adalah emosi kita merasa lebih nyaman. Tindakan kita merasa lebih nyaman. Contoh, di saat Anda mau mencari jodoh, misalkan saja ya, Anda mau mencari jodoh, dalam diri Anda masih ada mental block yang menghalangi, maka di saat itu Anda pasti ada rasa nggak enak, ada perasaan nggak nyaman, ya, mau ngomong sulit dan sebagainya. Tetapi ketika hal ini sudah diubah, ya, mental block Anda sudah dinetralisir misalnya, maka Anda merasa lebih nyaman
dalam hal ngomong, ya menyampaikan unek-unek kepada pasangan Anda misalkan, atau kepada calon pasangan Anda bertindak lebih enjoy, emosi lebih terkendali. Nah, itulah cirinya di saat Anda berhasil mengubah belief yang kurang bagus, atau mengubah mental block Anda itu menjadi mental yang lebih memperdayakan. Nah, jadi cirinya adalah lebih plong dalam perasaan kita. Kita lebih mudah untuk ngomong, kita lebih enak, lebih nyaman untuk bertindak. Seperti itu. Seolah dalam hati sudah gak ada penghalang, gak ada penghambat. Itulah cirinya di saat belief system yang menghambat itu sudah netral, ya, atau belief yang lama yang kurang bagus itu sudah hilang atau sudah diganti dengan belief yang baru. Gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya bahas. Semoga bermanfaat dan berguna bagi Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.